Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbicara kepada kita yang terambil di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-40, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan demikian, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini sebagai tema kepada kita dalam menyinggapi, dalam menghadapi, dalam menjalankan kehidupan ini. Sehingga kelelahan yang kita alami dan ketakutan yang terjadi dalam hidup tidak akan mengikat kita, tidak akan membuat kita semakin merosot, tidak akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka yang kita lakukan, tema kita hari ini, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Menanti Tuhan, saudaraku, harus ada yang dikerjakan. Apa yang harus kita kerjakan dalam kita menanti Tuhan itu? Yaitu kita harus bangun hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana cara membangun hidup kita kepada Tuhan? Tidak ada jalan lain dengan apa? Bangun doa ibadah kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan lakukanlah firman itu di dalam kehidupan ini. Firman itu bukan hanya sebatas mengisi otak kita menjadi pengetahuan. Bukan hanya sebatas sebagai untuk bacaan. Bukan hanya sebatas untuk menyenangkan hati dan telinga kita mendengarkan. Tetapi melakukan dan menghidupkan firman Tuhan dalam hidup. Itu yang Tuhan kehendaki. Menjadi pelaku. Makanya dikatakan nantikan Tuhan. Dengan kita menanti Tuhan, maka kita menjalankan firman Tuhan. Kita berdoa, kita ibadah, kita memuji, menyembah Dia. Kita memuliakan Dia dalam kehidupan ini. Sehingga kelelahan, sehingga ketakutan dalam hidup ini tidak berkuasa. Walaupun kita mengalami banyak badai gelombang kehidupan, banyak tantangan, banyak problema, banyak yang menghalangi kita dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Tapi kita mengalami ada kekuatan yang baru. Itulah sebabnya dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukan dikatakan mendapat yang tidak berdaya. Bukan dikatakan mendapat kemerosotan. Bukan berkata mendapat pintu yang tertutup. Bukan berkata mendapatkan kalau menanti Tuhan mendapat kerugian. Tidak. Tapi ada kekuatan yang baru terjadi dalam kehidupan. Yang tadinya lelah, yang tadinya patah semangat, yang tadinya dalam kondisi keadaan yang sulit dan tidak mungkin menurut kita manusia. Tapi ketika kita menanti Tuhan, membawa langkah dan hidup kita untuk menanti Tuhan, membangun satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, menyembah Dia, memanggil Dia, datang kepada Dia, maka kekuatan baru itu Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memulihkan itu, yang dari lelah menjadi kuat, yang dari takut menjadi percaya.
bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Maka dikatakan mereka seumpama seperti burung raja wali. Kita tahu burung raja wali semakin dia naik, apa yang membuat bisa dia naik? Itu bukan karena sayapnya saja, tapi karena ada badai angin yang menerjang, yang menerpa sayapnya itu dan membuat dia semakin naik, membuat dia semakin tinggi, dan dia memang merasakan itu. Tetapi itulah yang membuat dia naik. Saudaraku, kalau kita tahu dalam hidup ini, dalam kelelahan itu ada rencana Tuhan. Dalam ketakutan yang terjadi bagi kita itu ada rencana Tuhan. Supaya kita naik, makanya dikatakan nantikan Tuhan. Dalam kelelahanmu, dalam ketakutanmu, dalam apa yang kau alami, nantikan Tuhan. Menjadi pertanyaan, apa yang kita bangun di saat lelah dan takut? Apa yang kita lakukan di saat ada kelelahan, patah semangat, tidak berdaya, dan kita seakan-akan tidak ada lagi harapan dalam hidup ini? Apa yang kita lakukan? Saudaraku, hal apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Ini yang menjadi suatu perenungan. Saya dan Bapak Ibu, semua apa yang kita lakukan dalam menghadapi kelelahan itu? Apakah kita berlipat tangan dan kita berdiam? Dan kita merenungkan nasib kita, ya sudah nasibku lah ini. Memang sudah beginilah hidupku. Apakah kita dalam keadaan lelah dan takut itu dan akhirnya kita menjadi bersungut, menjadi mempersalahkan, mencucurkan air mata, merenungkan nasib? Saudaraku, bukan itu yang kita lakukan. Kalau kita melakukan seperti itu, merenungkan nasib kita, wow, dan nasibkunya ini, sama dengan kita tidak mau menantikan Tuhan. Kita hanya mau berjalan dengan dengan kehidupan kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita, nantikanlah Tuhan. Daripada kita merasakan kelelahan itu, daripada kita bersungut, seperti bangsa Israel hanya bersungut, mempersalahkan orang lain saja. Lebih senang diperbudak daripada melakukan firman Tuhan. Banyak manusia seperti itu. Lebih senang diperbudak dosa, lebih senang diperbudak oleh keinginan sendiri daripada mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Marilah kita menantikan Tuhan, bangun hidup kepada Tuhan. Jangan mau diperbudak dosa. Jangan mau diperbudak oleh keinginan kita. Tapi berjalanlah dalam keinginan Tuhan. Sehingga kita mengalami ada kekuatan yang baru itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Menantikan Tuhan. Yang pertama yang kita lakukan, bangun doa ibadahmu kepada Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Itu inti hidup kita. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kelelahan kita. Tuhan sanggup melepaskan segala ketakutan dan memberkati hidup kita. Tuhan sanggup membawa kita kepada rencananya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, menantikan Tuhan. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke 31 bagian B. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa yang membuat bisa terjadi itu? Berjalan tidak lesu, berlari tidak lelah. Coba saudaraku, kita berjalan berapa, contohnya berapa? 100 meter atau ya 3 kilo, 2 kilo. Saudaraku, dalam berjalan kalau kita hanya dengan kekuatan kita lelah, tidak mampu. Apalagi berlari. Berlari membutuhkan tenaga.
Bukankah dalam hidup ini kayak kita berlari mengejar segala apa yang kita mau butuhkan? Banyak orang berlari hanya demi mengejar suatu tambahan dalam hidup ini. Lupa untuk menantikan Tuhan. Lupa untuk hubungan kepada Tuhan. Tapi dikatakan, kenapa mereka kuat? Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada apa? Karena hidup diserahkan kepada Tuhan. Hidup diserahkan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Apa korban kita? Hidup kita harus korbankan kepada Tuhan. Kita harus persembahkan kepada Tuhan. Hidup kita adalah kita bawa, biarkan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Merelakan hidup untuk dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita relakan hidup kita. Jangan tunggu waktunya, jangan berpikir masih ada waktu. Tetapi langkah yang sedang kita jalankan saat ini, kalau kita ada sampai saat ini, kalau kita mendengar firman Tuhan sampai saat ini juga kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama, Tuhan, ini hidupku, ku persembahkan bagimu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, biarkanlah Roh Kudus yang memimpin kita, itu yang harus kita lakukan. Kalau kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, dikatakan berjalan kuat, berlari kuat, ada kekuatan. Dalam kehidupan kita ada kekuatan. Kekuatan itu akan membuat kita bisa semakin berjalan. Dan kekuatan itu akan memberikan bahagia dalam hidup kita. Saudaraku, selagi ada kesempatan, ada waktu, selagi masih kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, nantikan Tuhan. Dan dua hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, bangunlah doa kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu kepadanya, karena Dia akan bertindak kalau kita semakin menyerahkan hidup dan mengasihi Dia. Tangan Tuhan itu tidak pernah membiarkan umatnya, anaknya. Dia akan menolong, Dia memegang. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 13, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini penegasan. Ini firman Allah. Ini Allah sendiri yang berkata, akulah yang menolong engkau. Bukan yang lain. Tapi Allah yang menolong kehidupan kita. Kalau Allah yang menolong kehidupan kita, maka terjadilah kekuatan, semangat yang baru di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman ini dan mari kita menyerahkan hidup kita, menanti Tuhan. Mari kita katakan bersama, bagi Yesus kuserahkan
hidupku seluruhnya. Bagi Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Saudaraku, apapun kelelahanmu yang kau alami saat ini, apapun situasimu yang engkau menjadi takut saat ini, percayalah kepada Yesus. Terimalah Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Akui Dia dalam perjalananmu. Dan yakinlah akan firman Allah itu sendiri. Biarlah langkah hidup kita menantikan Tuhan. Dengan kita membangun hubungan dan menyerahkan hidup dalam pimpinannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Tuhan, biarlah ini termateraikan dalam hidup kami. Akan mengingatkan kami, menginsafkan kami. Sehingga kami sebagai umat pilihan-Mu sungguh semakin menikmati kekuatan yang baru di dalam Kristus. Dan semangat yang baru. Berkati kami semua dimanapun umat-Mu berada. Yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau ada bersama mereka. Engkau Allah yang menolong. Engkau Allah yang menyertai dan memimpin hidup mereka. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati suami istri di dalam rumah tangga. Engkau memberkati anak-anak mereka. Dan Engkau memberkati pekerjaan mereka. Damai Kristus memenuhi kehidupan keluarga setiap para pendengar firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin.